Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia di dunia ini hanya sekali dilewati dan tidak ada jalan kembali. Oleh karena itu, seseorang harus memanfaatkannya dengan baik waktunya di dunia agar tidak ada penyesalan di kehidupan berikutnya. Agama memberi petunjuk bagaimana seseorang semestinya menjalani hidup agar tidak ada kerugian untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mewasiatkan kebenaran serta saling berwasiat untuk bersabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa ada langkah yang harus diambil agar hidup tidak merugi. Yang pertama, beriman. Agar tidak merugi, seseorang wajib beriman. Iman menjadi sebab diterimanya amal. Tidak ada amal yang diterima, tidak ada pahala, dan tidak ada kebaikan tanpa iman. Iman juga merupakan pintu diraihnya ketentraman batin, kedamaian jiwa, dan ketenangan dalam hidup. Iman akan mengantarkan seseorang menuju surga beserta seluruh keindahannya. Dengan iman, seseorang akan terbebas dari neraka, beratnya siksaan, dan hukuman yang menderitakan. Yang kedua, beramal soleh. Iman saja tidak cukup. Iman harus dibuktikan dengan melakukan perbuatan baik. Amal soleh mencakup seluruh amal kebajikan, baik berupa amal lahiriah seperti sholat, maupun amal batin seperti tawakal. Amal soleh bisa berupa perbuatan yang berkaitan dengan penunaian hak Allah, seperti puasa maupun hak para hambanya, yang wajib seperti birrul walidain, maupun yang sunnah seperti berwajah manis di hadapan orang. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Hidup mukmin itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sambil memperbaiki diri dengan keimanan dan amal solehnya, agar tidak merugi, seseorang harus menyebarkan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak orang lain untuk meniti jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh agama. Ini yang disebut dengan dakwah. Dengan mengajak orang lain, hidup tidak akan merugi karena setiap ajakan kebaikan bernilai pahala. Selebihnya, setiap kebaikan orang lain yang dilakukan oleh sebab seseorang, maka ganjarannya juga akan mengalir ke yang mengajak. Yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Menjalankan perintah agama itu berat, banyak tantangannya dan banyak godaannya. Orang harus sabar dalam meniti jalan ketaatan, bersabar melakukan perintah, bersabar meninggalkan larangannya, juga bersabar dalam menghadapi musibah. Jalan kesabaran ini akan lebih ringan dan mudah dilalui
saling menguatkannya dengan nasihat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.